Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Taufik Aryanza dari Fakultas Ekonomi Universitas Malahayati, program studi manajemen. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pajak penghasilan mulai dari pajak penghasilan pasal 21 sampai dengan pajak penghasilan pasal 26. Tapi sebelum itu, silahkan tekan tombol like dan juga subscribe. Saya akan mencoba memulai dari menjelaskan pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pasal yang mengatur pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dari pekerjaan atau jasa, baik dalam hubungan kerja maupun dari pekerja bebas oleh wajib pajak perorangan dalam negeri. Subjek pajaknya yaitu terdiri dari pegawai, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, serta orang pribadi. Tarif pajak PPh pasal 21, wajib pajak penghasilan tahunan adalah 50 juta, yaitu dikenakan pajak sebesar 5%. Sementara 50 sampai dengan 250 juta dikenakan 15% pemotongan pajak. Sementara jika melebihi 250 juta sampai dengan 500 juta maka akan dipotong 25%. Dan apabila melebihi 500 juta akan dipotong 30%. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan 20% pemotongan atau potongan yang lebih tinggi dibanding yang memiliki NPWP. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 22, yaitu tentang yang berasal dari instansi pemerintah, dari impor, industri tertentu seperti industri rokok, kertas, otomotif, baja, dan lain sebagainya. Pajak PPh atau pajak penghasilan pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Karena itu, PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Tarif pajaknya sendiri terdiri dari cukup bervariasi tergantung dari objek pajaknya, berkisar dari 0,25% sampai dengan 1,5%. Tarif PPh pasal 22 atas penjualan instansi pemerintah, PPh pasal 22 bendaharawan sama dengan 1,5% dikali dengan nilai penjualan. Sementara tarif PPh pasal 22 atas impor itu dikenakan bila importir memiliki API atau angka pengenal impor, maka akan dikenakan 2,5% potongan dikali dengan nilai impor. Bila importir tidak memiliki API, PPh pasal 22 akan dikenakan pemotongan senilai 7,5% dikali dengan nilai impor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 23. PPh pasal 23 membahas tentang penghasilan yang diperoleh dari penggunaan harta atau modal seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, sewa, dan jasa. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah, selain yang telah dipotong di PPh pasal 21. Tarif PPh pasal 23 terdiri dari dua, yaitu 15% dan 2%, tergantung dengan pada objek pajaknya. Dividen, untuk yang pertama dividen, royalti, hadiah, penghargaan itu akan dipotong 15% dikali dengan penghasilan bruto. Sementara untuk sewa dan jasa akan dipotong 2% dikali dengan penghasilan bruto. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 24. Membahas tentang PPh pasal 24 adalah mencari besarnya pajak yang dikreditkan dengan jalan membandingkan antara pajak yang dipungut dari luar negeri dengan batas maksimum kredit dipilih yang terkecil. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Nah, untuk jumlahnya sendiri yaitu penghasilan luar negeri atau PKP atau penghasilan kena pajak dikali dengan PPh terhutang.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang dibayarkan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Nah, untuk angka angsurannya sendiri yaitu PPh terutang dikurang dengan kredit pajak dibagi dengan 12 bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Nah, tarif pajaknya sendiri adalah 26%. Namun, jika mengikuti perjanjian penghindaran pajak berganda, maka tarif tersebut dapat berubah. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai pajak penghasilan pasal 21 sampai dengan pajak penghasilan 26. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.